Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Semoga semuanya sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan malam ini, saya kembali bisa menyapa Anda semua di acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Pendengar dan pemirsa, kebersamaan kita malam ini akan menjelajah masa lampau atau masa lalu yang penuh makna. Dan sebuah tema yang istimewa juga yang akan kita bahas yaitu mengenal hikayat Aceh sebagai warisan budaya yang diakui dunia. Hikayat Aceh bukan hanya sekedar cerita lama, melainkan jejak peradaban nilai-nilai luhur dan identitas bangsa yang telah mendapat pengakuan di mata dunia. Pendengar dan pemirsa RRI Net terkait tema tersebut, saya akan berbincang dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir bersama saya. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Nurdin AR MHum sebagai filolog dan budayawan Aceh. Assalamualaikum Bapak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, narasumber kita yang kedua Bapak Hermansyah MTH MHum. Beliau juga filolog Aceh dan dosen UIN Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak Hermansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali malam ini saya bisa bersama langsung untuk kita ngobrol bersama Bapak Nurdin dan Hermansyah yang memang sudah dikenal sebagai sosok yang sangat paham tentang hikayat Aceh. Pada malam hari ini mungkin ya bisa disampaikan apa yang dimaksud dengan hikayat Aceh dalam tradisi sastra Aceh. Saya langsung saja ke Pak Nurdin. Silakan Pak. Hikayat itu asalnya dari bahasa Arab, dari kata pokok haka menjadi hikayat. Jadi dalam kata ini mengandung makna bahwa satu karya tulis yang berisi cerita, riwayat. Itu disebut dengan hikayat. Demikian juga terminologi dalam sastra Melayu dan sastra Indonesia sekarang ini, bahwa hikayat itu mengandung cerita. Jadi ada alur, ada plot, ada tokoh, ada penokohan. Jadi begitu ya. Demikian juga dalam terminologi Aceh. Akan tetapi secara genre atau aliran, kalau dalam sastra Melayu, hikayat itu tidak puitis atau prosa, tetapi dalam terminologi sastra Aceh, hikayat itu dalam bentuk puisi. Jadi setiap yang puitis itu adalah syair. Akhirnya ternyata orang Aceh memahami dalam sastra Aceh dipahami bahwa yang disebut dengan hikayat itu sesuatu yang berlagu, yang puitis, bukan prosa. Yang prosa apa? Yang prosa haba. Itu ya dalam terminologi Aceh. Sehingga akibatnya yang tidak ada unsur hikayat, tidak ada unsur cerita pun akhirnya juga disebut dengan hikayat. Misalnya ada hikayat Siput 20, kan tidak ada cerita itu. Ada hikayat rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu tidak ada cerita, tapi dianggap hikayat. Mengapa? Karena genrenya puitis. Padahal dari Arab, hikayat dalam bahasa Arab, kemudian menjadi hikayat dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, semuanya adalah ada unsur cerita dan bentuknya, genrenya adalah genre prosa. Prosa dia. Dan ternyata dalam sejarahnya awal-awal ada hikayat dalam budaya Melayu itu prosa. Awal-awal itu hikayat-hikayat yang berhubungan dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabat keluarganya itu diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Konon katanya itu banyak ahli berpendapat bahwa hikayat-hikayat yang berhubungan dengan epos-epos Islam awal itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu mulai dari kerajaan Pasai. Jadi tadi Bapak menyebutkan ada cerita-cerita Pak.
yang disampaikan dalam hikayat ini. Ya. Ya, cerita seperti apa nih yang biasanya disampaikan melalui hikayat, Pak? Macam-macam. Ada yang isinya sejarah. Misalnya Iya. tema hari ini kita hikayat Aceh. Itu ceritanya sejarah dan berhubungan dengan data-data sejarah. Nah, tapi banyak hikayat juga fabel misalnya, ya. Kemudian hikayat tentang sejarah baru misalnya. Yang terbaru saya melihat teks terbaru misalnya hikayat perang Asia Timur. Itu ada di museum, ada 1 kopi. Ya. Saya belum tahu di tempat lain apa ada. Kalau nggak ada berarti dalam ilmu filologi itu disebut dengan Codex Unicus. Jadi satu-satunya naskah. Itu ada di Museum Aceh. Ditulis oleh Tengku Sulaiman dari PD dulu. Iya. Belakangan menjadi camat beliau. Iya. Jadi Pak, kalau cerita dalam hikayat ini tentang cinta nggak pernah ada, Pak ya? Ada banyak sekali petualangan. Misalnya Marakarma, hikayat safari itu petualangan. Karena saya pernah mendengar cerita hikayat Putroneng. Putroneng cinta. Putroneng apakah itu Ya. tentang cinta? Ada yang dipadu, ada di situ ada petualangan dan di situ ada cinta. Jadi petualangan dan cinta. Misalnya hikayat Malim Diba, Iya. petualangan ada cinta. Banyak muncul ada putra bungsu di situ, ada putra haluh dan lain-lain di situ. Dan bagaimana misalnya Malim Diba itu saking mabuknya kepada putra haluh, dia naik pinang sepanjang pinang itu, begitu lihat putra haluh jatuh lagi karena mabuk dia. Begitu lihat dah. Jadi itu kan cerita-cerita yang lucu, tapi ya memang perpaduan antara petualangan dan cinta. Jadi Berbaur banyak. ya, Ya. dalam Kalau fabel hikayat. banyak sekali juga. Bentuk cerita pelanduk, ya. Pelanduk dan harimau, pelanduk dan gajah. Cerita-cerita lucu. Lucu. Juga disampaikan Jadi dalam hikayat. cerita Pelipur Lara, ya. Itu banyak sekali. Iya. Dan sejarah dan hikayat dalam sejarah Aceh itu ratusan judulnya. Saya menulis dalam buku Kebudayaan Aceh itu ada 200 judul. Kebudayaan Aceh yang terbit tahun 2008. 200 judul. Sebenarnya bukan segitu. Itu saya dengar ada sampai 600 judul. Teks hikayat yang ada dalam Kebudayaan Aceh. Iya. Baik, saya ke Pak Hermansyah. Pak Hermansyah, ini kan begitu banyak cerita-cerita yang disampaikan melalui hikayat, dan yang menyampaikannya juga banyak dulu deh. Ada Adnan VM Toh ya dan lain-lain. Biasa yang menyampaikan hikayat, yang mungkin caranya juga berbeda, karena saya melihat kalau hikayat Bapak PM Toh ini memukul-mukul bantal, kan? Bantal yang dipukul-pukul sambil membaca hikayat. Sekarang yang kita juga ingin tahu ini, mengapa hikayat memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Aceh, Pak? Ya, sebenarnya hikayat ini menjadi media edukasi ya. Itu yang pertama, media edukasi. Kemudian dia diikuti oleh sesuai zamannya. Mungkin pada masa Adnan PM Toh atau yang sebelumnya, media yang untuk bisa mengumpulkan masyarakat adalah media-media seperti itu. Ada yang diperagakan untuk memudahkan masyarakat memahami hal tersebut. Nah, diperlukan alat-alat peraga untuk memudahkan beliau komunikasi antara si penyampai hikayat dengan pendengar. Nah, kalau mengikuti zaman sekarang, ya TikTok, Instagram itu bisa jadi media hikayat juga. Dia menyampaikan edukasi, informasi yang ingin disampaikan oleh seseorang. Apalagi cerita-cerita di dalamnya itu banyak yang bisa diambil manfaat. Nah, termasuk di dalam tema kita hikayat Aceh ini. Karena hikayat Aceh ini banyak tema-tema yang bisa diambil manfaat, mulai dari pendidikan misalnya, kepribadian seseorang, atau bagaimana cara berteman, atau bagaimana cara hidup sesama dengan orang lain. Nah, penyampaian tersebut seorang penghikayat itu harus ada medianya gitu. Media itu untuk menarik para
pemirsa atau para pendengar pada masanya itu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau dulu kan banyak sekali hikayat-hikayat, mungkin hiburan lain juga minim ya waktu dahulu, sehingga hikayat ini sangat diminati, suka sekali untuk melihat dan menonton hikayat-hikayat yang disampaikan. Nah kalau dulu banyak ini orang yang suka dengan hikayat. Kalau sekarang ini Bapak Hermansyah, jenis-jenis hikayat yang masih dikenal hingga kini oleh generasi-generasi milenial itu apa saja? Ya, kalau terus terang memang sekarang sudah agak minim ya, sangat-sangat minim sekali. Sudah agak memudar ya. Memudar, karena memang dalam dunia pendidikan juga ini kita belum mampu untuk memberi satu edukasi kepada masyarakat, baik itu dalam muatan lokal ataupun dalam bentuk lain-lainnya. Nah, saya teringat pada awal-awal rehab rekon gempa tsunami, ada aturan pemerintah Aceh itu menyebutkan setiap ada agenda pemerintahan itu harus ada penyampaian hikayat barang 5 atau 10 menit. Ya, tapi lambat laun itu hilang, kemudian diganti dengan tarian, Ranu Pelampuan dan sebagainya itu. Jadi ini sudah hilang. Dulu ada beberapa para pehikayat kita menyebutkan mereka masih dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan lokal atau nasional, sehingga mereka masih mampu untuk berhikayat. Nah, jadi kalau disebut sejauh ini memang sangat minim sekali orang yang sudah mulai berkurang orang yang mengenal dengan hikayat Aceh. Nah, oleh karena itu waktu saya diajak untuk mengusulkan hikayat Aceh yang naskah ini untuk ke Memory of UNESCO itu, maka saya melihat ini peluang untuk memperkenalkan kembali hikayat-hikayat Aceh atau hikayat berbahasa Aceh. Karena yang kita usulkan itu hikayat bukan bahasa Aceh, tapi bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, tapi saya berpikir ini momen penting saat kita mengajukan hikayat Aceh. Hikayat yang memiliki bahasa Aceh itu sendiri bisa diperkenalkan kembali kepada masyarakat, khususnya kepada generasi sekarang, generasi muda. Ya, itu kira-kira di era berapa tuh Pak? Di tahun berapa itu pada acara hikayat ini ditampilkan, beberapa bait hikayat ditampilkan pada acara-acara seremonial? Itu sejak 2005 sampai di bawah 2010. Setelah itu mulai memudar. Karena kita pernah melakukan beberapa penelitian kepada para pelaku hikayat, mereka sudah mulai kurang diajak untuk terlibat karena setelah 2011-an itu mereka tidak pernah dilibatkan lagi terhadap kegiatan-kegiatan itu. Ya, baik. Saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, begitu banyak karya-karya hikayat yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Siapa saja nih Pak tokoh atau pujangga Aceh yang berjasa dalam penulisan hikayat ini? Pertama, ya hikayat itu disebutkan sebagai teks profan. Teks profan itu bisa dimiliki oleh siapa saja, kemudian dibaca oleh siapa saja. Dan penulisnya anehnya itu kebanyakan tidak disebutkan. Tidak disebutkan siapa. Beberapa hikayat disebutkan penyalinnya, bukan pengarangnya. Mengapa? Itu tandanya bahwa hikayat itu milik masyarakat. Iya. Bukan milik perorangan. Bukan. Kecuali yang saya sebut misalnya ada hikayat Perang Asia Baru misalnya kan. Itu hikayat setelah abad ke-20 ini ditulis. Tapi yang sebelumnya itu kebanyakan anonimus. Tidak ada pengarangnya. Iya. Itu sejak kapan Pak tradisi penulisan hikayat itu berkembang? Penulisan hikayat ini sudah mungkin masa Samudra Pasai, tetapi dalam bentuk bahasa Melayu. Kemudian dan itu juga suasana penulisan hikayat yang di Pasai itu juga mengalir ke Banda Aceh. Oh iya. Hikayat Aceh dalam bahasa Melayu. Ada beberapa hikayat juga yang dihasilkan di Aceh Darussalam juga dalam bahasa Melayu, sama dengan hikayat Aceh. Tetapi di abad ke-17 ini ada seorang ahli, saya tanya kapan hikayat dari bahasa Melayu menjadi bahasa Aceh. Katanya itu pada masa abad ke-17. Mengapa? Karena abad ke-17 itu adalah di mana Aceh ini sebagai pusat peradaban.
Di puncaknya di abad ke-17 itu. Jadi semua hikayat yang dalam bahasa Melayu itu diacehkan. Dari prosa menjadi puisi. Ya itu. Ya. Tapi itu sebelumnya itu prosa. Contohnya hikayat Aceh, prosa dia. Jadi tadi kan irama hikayat itu berbeda-beda Pak ya. Irama ya. Sampaikan berbeda-beda. Saya pernah mendengar gini Pak. Ini mungkin masuk kemana ini? Dengan bismillah lon tulis surat. Itu kemana? Itu hikayat juga pernah saya dengar seperti itu iramanya. Itu masuk kemana? Itu tergantung pada pembacanya. Pembacanya. Jadi apa istilahnya, langgam pembacanya. Mungkin seperti itu nggak masuk kemana-mana Pak ya? Bisa saja murid-muridnya meniru itu. Oh ya. Nanti ada ikutan lain dia ikut lagu lain lagi. Sama dengan membaca Quran kan banyak lagu tuh. Tajwid ya. Di Aceh di Aceh ini ada lagu pidi misalnya. Kalau ngaji kan. Kita tahu kalau ngaji tadarus puasa malam-malam puasa itu. Iya. Kalau di pidi ada lagu pidi ya. Meskipun sekarang barangkali tidak banyak generasi muda yang tahu bagaimana ngaji dengan lagu pidi ya. Dan ada lagu Aceh. Itu ya. Di samping lagu-lagu yang diajarkan oleh guru-guru tajwid yang berkembang secara internasional ya. Iya. Ada perbedaan nggak nih Pak hikayat dengan cerita rakyat biasa? Itulah kalau hikayat sebenarnya itu hikayat dengan cerita itu kalau dalam terminologi sastra Aceh itu dibedakan. Hikayat pasti puitis. Iya, kalau cerita rakyat. Cerita itu haba namanya. Jadi cerita. Jadi cerita rakyat. Ya, itu nggak perlu irama? Cara penyampaiannya biasa aja. Iya, haba. Jadi orang bercerita, berbicara. Nyona haba pelandu. Tapi enggak. Iya, haba pelandu yang lucu gitu ya. Iya. Baik, Pak Hermansyah, begitu banyak ya cara membaca cerita rakyat, judul-judul hikayat yang sudah disampaikan oleh Pak Nurdin. Ini bagaimana hikayat bisa menjadi media penyampaian nilai-nilai Islam, adat dan kebijaksanaan lokal? Karena isi hikayat ini kan seperti Pak Nurdin sampaikan tadi, ada tentang cinta, ada tentang pengorbanan dan sebagainya. Ya, saya pikir memang salah satu bagian penting dari kita adalah pemerintah Aceh sendiri memasukkan hikayat ini ke dalam kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita akui bahasa Aceh sendiri itu kan mulai ditinggalkan. Tetapi hadis majanya itu perlu dipertahankan. Hadis maja itu kita anggap sebagai semacam pedoman-pedoman rangkaian kata-kata yang bisa dijadikan sebagai pedoman misalnya. Nasihat dan sebagainya. Nah, di dalam hadis maja itu yang terkandung beberapa hikmah atau manfaat yang atau panduan untuk seseorang gitu ya. Tetapi bagaimana untuk agar hikayat Aceh ini seperti disebutkan tadi hampir lebih daripada 200 judul yang ada, bahkan kolonialis Belanda sendiri sudah mengumpulkan banyak sekali itu. Panlangan salah seorang yang mengumpulkan judul-judul hikayat di Aceh, baik di barat selatan Aceh, dan kemudian juga ada Snok yang mengumpulkan itu, Kramer. Mereka sangat rajin untuk mengumpulkan hikayat ini. Itu membuktikan pada masa itu memang itu menjadi bagian kehidupan masyarakat. Nah, tapi pasca kemerdekaan atau setelah perang terjadi, ini mulai hilang. Yang tersisa hanyalah, artinya dalam tanda kutip tersisa itu hikayat perang sabi. Itu kan yang paling banyak di heroik. Karena kenapa diingat ya, kita tahu setelah Indonesia Aceh menjadi bagian dari Indonesia, kita tahu kenapa hikayat perang sabi itu bertahan. Nah, tetapi ada banyak hikayat yang sebenarnya yang masih beredar di masyarakat pada masa itu, tetapi tidak diwariskan kepada anak cucunya atau generasi selanjutnya. Nah, saya ingin mengambil misalnya yang tsunami di Semelu, apa namanya itu? Semong. Itu kan juga didendangkan.
itu bagian dari, kalau di mereka tidak menyebut hikayat mungkin karena beda bahasa, tetapi itu juga hikayat sebenarnya. Masuk ke hikayat. Hikayat. Iya. Jadi saat Syekh Krung Raya itu salah seorang pengarang dan penyair, itu mengarang hikayat gempa, hikayat gempa Aceh pada 1656. Itu dalam bentuk hikayat. Dia ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyampaikan tentang kebencanaan itu dalam bentuk hikayat supaya lebih mudah orang menerima atau mendengar itu. Nah, media itu masih digunakan pada masa tersebut di bawah kita sebut 70-an ke bawah gitu ya. Nah, tetapi kan kemudian ini hilang karena kita tahu bahwa saat itu terjadi konflik, kemudian pendidikan tidak berjalan dengan normal. Jadi hal-hal seperti ini hilang. Nah, ini mungkin perlu dimunculkan kembali dan kita masih banyak warisan yang masih terselamatkan ya, baik di dalam negeri di Aceh sendiri ataupun di luar Aceh, di luar negeri ya, seperti di Belanda gitu. Itu seperti Tengku Iskandar sendiri sudah mengumpulkan judul-judul hikayat itu dalam katalognya, itu lebih daripada 350 judul. Itu semua naskahnya ada, manuskripnya itu ada di Leiden. Jadi saya kira ini satu hal yang informasi yang sangat berharga ya, untuk kita bisa dapatkan naskah-naskah itu di sana seperti itu. Iya. Baik, sebagaimana kita ketahui melalui hikayat ini Aceh mendapat Boh Manuk Mirah ya Pak dari UNESCO. Mungkin bisa disampaikan ini apa yang membuat hikayat Aceh diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, Pak Nurdin? Ya, sebagai karya agung ya. Dia bicara tentang sejarah kebesaran Aceh. Dan memang kenyataan dalam abad ke-17 Aceh ini suatu kerajaan besar. Dan di sini adalah pusat ilmu pengetahuan. Banda Aceh ketika itu sudah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam. Jadi dan ini adalah pusat kebudayaan Melayu Islam ketiga. Karena yang pertama Pasai, yang kedua Malaka. Malaka ditaklukkan oleh Portugis 1511, muncul Aceh. Dan istimewanya Aceh itu panjang sekali. Kalau Malaka kan 115 tahun saja. 115 ya. 111 tahun. Tapi Aceh hampir 400 tahun. Itu menjadi pusat budaya Melayu Islam. Di Banda Aceh inilah karya-karya hikayat itu diproduksi. Artinya apa? Kalau dia menjadi pusat produksi hikayat, berarti banyak pujangga lahir di Aceh. Ya. Banyak pujangga, baik yang melek huruf, ulama-ulama, atau yang buta huruf juga bisa mengarang. Contohnya hikayat Perang Gempeni dikarang oleh seseorang yang buta huruf. Nah, karena untuk mengarang nggak perlu melek huruf, bisa baca tulis enggak. Abdul Karim itu seseorang pembaca hikayat yang bukan membaca, tetapi menyampaikan hikayat. Jadi bahasa Aceh urang ba hikayat. Yang membawakan hikayat atau urangkeun hikayat. Dia tidak baca. Dan dia mengarang satu teks yang namanya Perang Gempeni. Itu karangan beliau. Beliau sebut dalam pengantarnya digop tulis sun sibanya jilul lereka di dalam hati. Itu tandanya bahwa beliau itu mengarang dalam pikirannya. Mereka berarti spontan Pak ya disampaikan itu ya, nggak perlu menulis-nulis karena nggak bisa ya? Iya, nggak bisa nulis. Tapi bisa. Jadi kenapa kami Pak Herman ini bisa membaca hikayat itu? Karena ada jasa Seno Ogronya datang ke Aceh, diminta kepada asistennya untuk menemukan Dokarim dan meminta dikte, lalu ditulis. Akhirnya teks itu ada, di Museum Aceh ada satu, tapi sudah sangat lemah, tapi ada. Artinya itu disalin oleh orang lain kan. Jadi begitulah Aceh di abad ke-17
begitu besar, begitu banyak pujangganya, ditandai dengan banyaknya peninggalan teks hikayat. Dan di samping kitab-kitab lain, kitab-kitab agama dan sebagainya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan yang dijelaskan oleh Pak Nurdin tentang Boh Manuk Merah yang diberikan kepada Aceh oleh UNESCO. Saya ke Pak Hermansah. Pak Hermansah mungkin bisa disampaikan ini, apa saja yang sudah ditetapkan sebagai warisan dokumenter dunia, hikayat-hikayat kita, hikayat-hikayat Aceh. Mungkin saya flashback dulu ke belakang. Boleh, silakan. Tahun 2018 itu Universitas Leiden kerjasama dengan Perpustakaan Negara Republik Indonesia, Perpusnas, ingin mengajukan pada masa itu Hikayat Aceh. Kenapa Hikayat Aceh? Karena ini salah satu karya sastra yang ceritanya tertua yang dikoleksi oleh Leiden. Ini hampir seirama atau setara dengan sejarah Melayu. Ceritanya tentang Iskandar Muda dan kakeknya. Walaupun cerita ini tidak lengkap, naskah ini memang tidak lengkap. Dan dia cuma punya 3 naskah, 3 versi naskah, 2 di Leiden, 1 lagi di Perpustakaan Nasional. Nah, saat itu diajukan itu, maka saya diundang sebagai pemateri, narasumber untuk seminar pengenalan tentang hikayat Aceh di Perpustakaan Nasional. Nah, setelah itu dilibatkan sebagai tim ahli atau tim pakar untuk pengajuan itu. Ada 30 pertanyaan lebih kita jawab. Apa manfaatnya, apa fungsinya dan sebagainya, itu ada sangat banyak sekali pertanyaan yang harus kita jawab. Dan begitu saya membaca ulang naskah ini, ternyata sangat banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan dalam naskah Hikayat Aceh ini. Ini naskahnya tulisan Arab Jawi, berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, seperti saya sebutkan tadi, naskah ini memang tidak lengkap dia. Jadi ceritanya langsung menuju kepada Sultan Munawar yang sudah di Cina. Waktu itu di Cina, beliau membawa istri dan kemudian istri hamil di sana. Nah, kemudian ada beberapa halaman hilang. Kemudian berlanjut ke cerita Sultan antara Darul Kamal dan Mukhtar Alam. Nah, juga beberapa cerita tentang kakek dari Sultan Iskandar Muda. Nah, yang ingin disebutkan di situ adalah asal usul Sultan Iskandar Muda. Nah, sehingga sampai kepada inti ceritanya adalah Iskandar Muda, yang di dalam naskah itu disebutkan mulai dari lahirnya sampai umur 14 tahun. Jadi di dalam naskah itu misalnya umur 3 tahun dia belajar apa, umur 6 tahun dia diajarkan memanah gitu, umur 7 tahun dia diajarkan menunggang kuda. Jadi setiap tahunnya disebutkan apa pendidikan yang diperolehnya, sampai pada umur 10 tahun, 11 tahun dia mulai ikut pengajian. Nah, pengajian itu disebut di dalam itu ada Syekh yang disebutkan adalah Syamsuddin, yang diidentik oleh Teku Iskandar Muda, Teku Iskandar itu adalah Syamsuddin. Nah, atas dugaan itu kemudian naskah ini diduga karangan dari Syamsuddin As-Sumatrani, adalah ulama atau penasehat mufti Sultan Iskandar Muda saat beliau menjabat pada masa itu. Beliau meninggal di Malaka waktu memerang Portugis. Nah, akhirnya kita ajukan tahun 2020. Nah, pas saat itu COVID. Jadi setelah COVID tidak ada sidang. 2021, 2022 kemudian disidangkan. Alhamdulillah ada beberapa perbaikan kecil. Nah, 2023 kemudian lolos sebagai Memory of the World UNESCO. Akhirnya tanggal 20 Mei 2023 kita dapatkan sertifikat bahwa itu karya sastra berasal dari Indonesia, khususnya Aceh gitu. Nah, itulah yang saya sebut, kemudian kami sebut itu Boh Manuk Merah. Karena yang bekerja adalah mereka, tapi kita mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Hikayat kita
tampil setara dengan negara-negara luar dalam karya bidang sastra dan kesusastraan. Dan saya pikir ini pada saat itu momen untuk memperkenalkan bahwa banyak karya-karya lainnya yang ada di Aceh tidak kalah dengan hikayat Aceh itu sendiri. Seperti itu. Iya. Memang satu kebahagiaan yang luar biasa ya saat kita tidak menduga-duga akan dapat Boh Manuk Mirah. Dan seandainya kalau kita semua ini berharap Boh Manuk Mirah ini mudah-mudahan tidak hancur ya Pak, tetap bisa dilestarikan. Jadi kalau kita melihat sekarang ini hikayat Aceh ini hanya kalangan orang-orang tua saja yang memahami dan bisa membaca hikayat. Sedangkan generasi milenial sekarang ini umumnya tidak mengetahui itu apa hikayat dan juga cara membaca atau menyampaikan hikayat. Nah, mungkin ada satu program dari Bapak kedua Bapak narasumber ini, mungkin ada ya program-program yang bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita, apa saja yang bisa dilakukan agar generasi muda kita ini bisa menjaga untuk melestarikan hikayat Aceh ini agar tidak punah di masa yang akan datang. Karena kita sudah mendapatkan Boh Manuk Mirah. Ya, kalau Boh Manuk Mirah ini sempat jatuh kan hancur juga, Pak. Itu bagaimana, Pak Nurdin? Ya, untuk membuat generasi penerus kita bisa membaca hikayat dalam bahasa Aceh lagi, ya, itu harus ada kerja keras. Sebab membaca huruf Jawi berbahasa Melayu saja itu sulit. Iya, karena tidak ada baris ya. Ya. Jadi orang-orang keluar dari pesantren bisa berbahasa Arab. Belum tentu lancar membaca tulisan Jawi berbahasa Melayu, apalagi berbahasa Aceh. Ya, itu ya harus ada kerja keras. Tapi bisa, sebab ada juga generasi muda sekarang yang bisa membaca itu, meskipun tidak banyak. Dengan bekerja keras, belajar betul-betul untuk menguasai cara membacanya. Sebab begini. Apalagi untuk bisa membaca belum tentu tahu konteksnya. Karena apa yang diungkapkan dalam hikayat, apalagi cerita kan, itu banyak sekali konteksnya masa lalu. Jadi dalam sastra disebut dengan ada jarak estetik antara teks dan pembaca. Jadi kalau teks itu semakin tua dan semakin jauh dengan pembaca, maka si pembaca itu semakin banyak yang dia tidak tahu. Semakin susah. Ya? Semakin susah. Iya. Karena bahasanya ini kan berubah. Berubah bahasa, karena bahasa juga ada pelapisan bahasa. Iya. Ada dialek lokal. Iya. Nah, misalnya dalam hikayat Aceh ini, itu kita baca misalnya Gunung Selawah itu Gunung Perawas. Bukan Selawah, Perawas. Kita itu baca bahasa klasik ya. Bahasa klasik dalam hikayat Aceh itu. Kemudian Perawas itu kita baca dalam Busana Seletin, bukan Perawas. Perawais. Jadi Selawah itu kok bisa jadi Selawah? Iya. Di Merdu itu ada kampung Beracan sekarang. Kalau kita baca dalam Busana Seletin, Seracan bukan Beracan. Jadi ada perubahan, itu namanya pelapisan bahasa kan. Penyebutan tempat-tempat juga itu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Nah, kemudian generasi sekarang ini hikayat ini sebenarnya dulu kan hiburan. Iya. Ya? Hiburan rakyat. Kecuali hikayat Aceh misalnya. Hikayat Aceh saya percaya itu hikayat Aceh itu untuk kalangan istana dan pemerintahan. Tapi yang bersifat polipulara, cerita rakyat dan sebagainya itu adalah Malindiwa, itu adalah hiburan. Dan dulu jangan dibayangkan dengan sekarang. Hiburan ada di kantong, ada di tangan, di tempat tidur. Dulu tidak ada. Iya. Makanya ketika Tengku Adnan PM Toh itu tahun 70-an, 60-an menyampaikan hikayat Malindiwa atau Bantah Beransah, dua macam itu. Itu pengunjungnya penuh lapangan. Beribu-ribu, berpuluh-ribu itu. Dan anehnya, bayi-bayi yang dibawa oleh ibunya tidak ada yang menangis. Kenapa bayi-bayi tidak mau? Bukan, ibunya tidak mau anaknya menangis.
Jadi ya disusui terus mungkin. Supaya anaknya jangan menangis. Kalau menangis mengganggu. Nggak bisa dengar hikayat. Enggak. Jadi itu Kuardenan. Dan Kuardenan itu memperagakan seperti wayang di Jawa. Cerita itu diperagakan. Dan beliau bermain cepat. Itulah sampai memukul bantal. Memukul bantal itu langkah. Langkah itu memukul bantal. Kemudian ini bajunya juga diganti dalam saat. Jadi kalau tentara menggambarkan tentara banyak, itu kan topi besi itu. Ya. Apa helm? Hello. Helmnya itu ditaruh 3 di situ. Lalu diganti-ganti helm itu. Tandanya itu pasukannya banyak. Itu Jadi mencerminkan ya, pergantian-pergantian ya. itu ya. Sebenarnya menarik juga untuk generasi muda ya. Tapi medianya tentu bukan mengumpulkan orang di Belang Padang untuk mendengarkan itu. Ya, naik dengar muda ya. Tetapi mungkin hikayat masuk ke media sosial sekarang sesuai dengan zamannya. Tinggal di ujung jari, Pak ya. Ya, dapat bisa mendengarkan kemudian generasi kita, generasi muda ini harus diajari bagaimana mereka bisa membaca sendiri. Kalau sudah baca hikayat, biasanya orang baca hikayat sama dengan membaca novel. Ya, kalau belum selesai, nggak tidur sampai selesai kan. Ingin tahu kelanjutannya. Ingin tahu. seperti apa. Jadi kita harus kerja keras supaya generasi di belakang kita ini bisa menelaah, membaca hikayat itu. Tentu dengan guru juga harus guru yang baik, Iya. yang sabar, karena mengajarkan orang Al-Quran itu yang lebih mudah barangkali harus sabar, apalagi mengajarkan hikayat dalam bahasa Aceh lagi, yang Melayu lagi. bahasa Melayu mungkin lebih mudah karena ada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Aceh, ya kan ada ditulis baju kita baca baja ya. Iya. Ditulis laki, kita baca lako. Berarti harus ditranslate langsung. Ditulis sambini, kita baca sambino. Berarti wawasan harus luas nih Pak ya, baru bisa membaca hikayat. Ya. Iya. Tapi walaupun demikian kita berharap tetap ya Tetap. cari hikayat ini, walaupun cara membacanya mungkin berbeda-beda, bahasanya mungkin ya juga susah untuk dipahami. Iya. Semoga bisa dilestarikan. Jadi untuk melestarikan hikayat ini tentu perlu usaha. Perlu usaha. Perlu usaha dari pihak terkait, mungkin melakukan pelatihan-pelatihan untuk anak muda atau kaum milenial untuk bisa memahami tentang hikayat ini dan sekaligus bisa mencintai hikayat ini. Iya. Apakah ada nih Pak Hermansyah yang mungkin bisa dilakukan pernah melakukan pelatihan-pelatihan kepada generasi milenial? Ya, bisa disebut sebenarnya untuk menghidupkan kembali hikayat Iya. ini itu ruhnya ya, menghidupkan ruhnya kembali. harus terlibat semua sektor, multisektor ini. Jadi jangan dipikir hanya oleh orang disebut PAR ya, dinas kebudayaan gitu. Jadi bukan tugasnya dinas kearsipan. Karena di dalam hikayat itu ruhnya itu banyak. Baik fisik misalnya. Fisik itu harus diselamatkan, naskahnya, manuskripnya itu harus diselamatkan. Itu harus ada satu bidang. Kemudian bagaimana isinya itu satu bidang lain lagi. Nah, bagaimana untuk penyampaian ke masyarakat itu juga perlu orang-orang seniman. Tidak mungkin orang akademisi bisa seperti orang seniman dalam menyampaikan itu. Nah, juga perlu bagaimana edukasi disampaikan itu. Itu kan perlu dinas pendidikan. Nah, di dalamnya juga ada faktor-faktor keagamaan. Itu kan ranahnya dinas syariat Islam, badan daya. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan hal itu, tapi masih kita sebut itu sebagai puzzle ya, bagian-bagian terkecil. Di kampus sendiri kita punya mata kuliah untuk membaca naskah. Nah, untuk mahasiswa gitu. Tetapi saat mereka sampai ke masyarakat, terkadang mereka terkendala seperti tadi, mendapatkan naskah yang lebih yang rusak, bahkan tidak terbaca gitu ya. Nah, di sisi lain naskah atau manuskrip itu sulit diperoleh oleh peneliti, pelajar atau masyarakat awam. Dia harus ke museum dulu, buat surat izin untuk melihatnya, untuk bacanya. Nah, sudah dapatkan manuskrip belum nggak bisa baca, kan lebih parah halom. Nah, jadi kita di kampus kita ajarkan untuk bagaimana cara membaca naskah, bagaimana untuk melihat naskah, menilai naskah itu.
Nah, kita juga punya komunitas untuk membaca naskah itu. Tetapi ini tidak tersebar luas. Masih hanya sebatas kelompok-kelompok kecil yang saya sebutkan tadi. Nah, sedangkan di lapangan sendiri kondisi naskah itu semakin lama rusak. Karena penyimpanan di masyarakat tidak sesuai temperaturnya, kondisinya dan sebagainya. Sedangkan kita berjuang dengan waktu itu supaya ini kondisinya bisa diselamatkan, misalnya naskah-naskah atau manuskrip di masyarakat. Nah, itu kita perlu support dana, kegiatan-kegiatan untuk melakukan penyelamatan tersebut. Tetapi di satu sisi kan banyak orang nggak tahu ini penting. Nah, ini penting untuk diselamatkan, sehingga itu dianggap kertas lapuk. Kertas itu disimpan di tempat yang tidak wajar ya, disimpan tidak wajar. Nah, itu perlu edukasi. Nah, siapa yang ingin menyampaikan edukasi itu? Kan pemerintah. Ya, pemerintah dan secara umum adalah masyarakat. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan penyelamatan naskah sejauh ini sudah kita lakukan. Nah, bagaimana ini bisa masuk ke dalam kurikulum, masuk ke dalam program reguler pemerintah, itu yang penting. Sehingga salah satu contoh misalnya tulisan-tulisan Latin yang ada di kantor-kantor itu juga ditulis dalam tulisan Jawi supaya orang terbiasa membaca. Dan itu sebenarnya sudah ada aturan dulu dibuat, sudah ada aturannya. Misalnya jalan ditulis dalam aksara Jawi sehingga orang familiar dengan itu, kan familiar. Nah, kita bisa melihat contoh misalnya di Malaysia mereka menerbitkan setiap 2 minggu sekali itu ada majalah dalam tulisan Jawi. Nah, di kita kan belum pernah ada itu. Nah, bagaimana misalnya di Nasional Islam atau Badan Daya itu menerbitkan majalah atau buletin dalam tulisan Jawi sehingga orang terbiasa membaca itu. Jadi familiar dia dengan. Nah, itu yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah, sehingga tugas di kampus adalah mengajarkan mereka untuk bisa membaca. Tapi begitu mereka keluar nggak ada tulisan yang bisa dibaca. kan nggak seimbang gitu ya. Nah, misalnya juga anak-anak Daya, mereka bisa kita baca kitab gundul kalau kita istilahkan ya, kitab kuning. Tapi begitu keluar, mereka tidak ada media untuk mereka menulis dalam tulisan Jawi itu. Mereka akan menulis dengan tulisan Latin. Nah, akhirnya kan ilmunya hilang lagi. Nah, jadi itu harus ada keseimbangan yang kami sebut tadi. Jadi itu beberapa upaya yang kita lakukan, semacam sosialisasi lah ya kepada pemerintah, masyarakat, bisa untuk menghidupkan kembali ruh hikayat itu tadi. Iya. Jadi kalau saya mendengar tadi bahwa hikayat ini sudah berganti masa, berganti generasi dari dahulu sampai sekarang, tapi alhamdulillah masih bertahan. Nah, tentunya di zaman modern seperti ini, apakah hal-hal yang disampaikan dalam hikayat seperti pesan moral misalnya masih relevankah untuk saat ini, Pak Nurdin? Relevan. Iya. Relevan. Bagaimana nggak relevan? Misalnya nilai pendidikan, nilai heroik, nilai sejarah, ya. Kemudian kearifan lokal, ya. Misalnya hadis majah. Hadis majah itu adalah sebenarnya itu tradisi lisan. Dia hidup dalam tradisi lisan. Kenapa disebut hadis majah? Hadis majah itu karena yang menyampaikan pertama kali atau yang menciptakan itu, yang kita tidak tahu siapa, itu orang bijak. Majah itu nenek artinya, kakek ya. Tapi bukan berarti tua. Karena apa? Hadis majah itu mengandung filosofis tentang berbagai macam kehidupan. Ya. Kehidupan itu mengandung di balik kata-kata itu. Jadi kata-katanya halus, kadang-kadang maknanya kasar, sangat kasar, ya, sangat kasar. Kemudian kadang-kadang porno sekali ucapannya, tetapi sebenarnya tidak porno. Untuk maksudnya baik. Ini yang banyak terjadi dari teka-teki. Teka-teki itu kan kata-katanya porno. Sebenarnya tidak porno maknanya. Demikian juga ini hadis majah. Hadis majah itu mengandung filosofis yang sangat tinggi
Tentu itu kan dipikirkan, kalau enggak bagaimana bisa seperti itu kan? Dengan 3-4 kata mengandung makna yang sangat luas. Tentu itu orang-orang yang maja itu otaknya maja, bukan usianya maja. Bukan usia masih muda mungkin. Mungkin bisa muda, bisa tua kan? Ini disebut maja. Maja, hadis maja. Maja itu nenek atau kakek, itu maja. Nah, itu disampaikan juga dalam hikayat-hikayat, Pak. Ada lah hikayat, kadang-kadang ada kata-kata hadis maja itu ada kadang-kadang. Kita temukan itu, dicontohkan. Nah, misalnya kan dalam hikayat Pocuk Muhammad misalnya. Hana jigop naik katanya. Saboh perahu 2 kemudo. Saboh nanggro 2 raja. Kalau kita baca itu maka kita lihatlah sejarah Aceh di abad 18 awal. Ternyata terjadi perang saudara dan ada raja 2 orang. Ada raja dari yang Mat Komodo. Ya, ada raja dari keturunan Arab dan ada raja dari orang Aceh, keturunan Aceh. Yang disebut dengan Maharaja Melayu misalnya. Ya kan? Jadi itu siapa yang menciptakan yang begitu? Tentu maja otaknya, belum tentu dia sudah tua. Iya. Ya mungkin akan ditambahkan Pak Hermansyah. Ya, sebenarnya kalau disebut anak-anak generasi strawberry ya, lemah karena hilangnya identitas sejarah dia sendiri. Nah, jadi suatu bangsa yang hebat itu bangsa yang bisa mengenal akar sejarahnya. Jadi kita seharusnya bisa mengetahui kita dari mana asalnya, kemudian bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu. Itu kan sama dengan saat kita ingin membaca Al-Quran itu 2/3 Al-Quran itu kan isinya sejarah. Iya. Ya. Nah, yang saat ini terjadi, kenapa kita sebut sangat relevan? Karena di dalamnya itu banyak pedoman atau hal-hal yang bisa diambil sebagai ibarat untuk generasi sekarang. Nah, yang terjadi saat ini adalah mereka kan hilang akarnya. Ya, jadi kita akui artinya cepat menyerah, tidak mau berjuang dengan semangat dan sebagainya. Karena tadi cerita-cerita tentang perjuangan masa lampau, tentang bangsanya sendiri, tentang adat istiadat budaya itu sudah tidak ada. Mereka mencari contoh-contoh yang lain yang mereka juga tidak tahu akarnya. Nah, itulah yang saya sebut sangat relevan sampai sekarang. Nah, sekarang kan bagaimana caranya kita mengemas itu. Nah, itu yang penting. Bagaimana kita mengemas itu sehingga itu bisa diterima oleh generasi muda sekarang. Nah, kita kan, saya ambil contoh misalnya anak-anak sekarang suka main game. Tapi game kan bukan game kita yang dilihat, dibuat, dimainkan. Tapi game orang luar. Bagaimana sekarang anak-anak di Aceh itu yang punya kemampuan itu buat game yang relevan dengan sejarah budayanya, pasti dia akan diterima kalau itu bagus kan. Nah, itu yang bagaimana kita mengadopsi itu menjadi sebuah edukasi yang kita sesuai dengan zamannya. Nah, kalau dulu seperti tadi kayak ada PM toh atau ada medianya. Nah, sekarang kan ada medianya, SDM-nya yang nggak ada. Itu yang susah. Itu yang susah. Dan ada yang sekarang, mengajarkan itu nggak ada. Jadi SDM medianya sudah ada, tapi SDM-nya tidak ada. Sebagai contoh misalnya kita kehilangan banyak maestro di bidang hikayat. Nah, kenapa tidak kita rekam kembali itu dilakukan? Kemudian bagaimana cara mensosialisasikan kepada generasi muda dalam bentuk yang berbeda tentunya, tidak bentuk yang dulu. Tapi kan sekarang kita tidak temukan itu SDM yang maestro-maestro yang menyampaikan hikayat. Bahkan kita akui tidak ada sekolah hikayat. Nah, untuk cara belajar hikayat itu, padahal itu kan itu penting. Karena atau dulu ada les-les ya. Seperti itu. Nah, tapi yang ada kan setiap penghikayat yang menyampaikan hikayat sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi dalam bentuk pendidikan, bagaimana mengajarkan itu kepada anak-anak muda atau generasi muda itu tidak ada. Tidak ada media sampai sekarang kita. Nah, saya melihat itu yang masih jomplang ya, masih tidak seimbang. Makanya kalau kita sebut sangat relevan, memang sudah waktunya
saat ini, apalagi dengan momen Hikayat Aceh itu menjadi Memory of the World UNESCO ya. Saat itu. Jadi untuk saat ini belum ada ya pengganti seperti yang membaca hikayat dulu seperti Bapak Adnan Bento dan sebagainya. Belum ya. Belum dapat ya. Baik secara resmi yang diakui oleh pemerintah ataupun yang tidak resmi. Belum ada. Jadi yang ada hanya personal saja. Nah, kita menginginkan kan secara resmi gitu. Jadi itu bisa diajarkan kepada seluruh generasi kan. Iya. Gitu. Jangan sampai nanti hilang hikayat itu ya, seiring perjalanan zaman ya. Baik, Pak Nurdin, begitu banyak hikayat-hikayat yang disampaikan tadi oleh Pak Hermansyah, jenis-jenis hikayat itu banyak. Nah, apakah sudah pernah diadaptasi di film, misalnya animasi atau pertunjukan seni, Pak? Sebenarnya kalau hikayat mau dimanfaatkan, misalnya diangkat ke drama kolosal jadi film, itu sangat-sangat kaya. Iya. Tapi barangkali hanya beberapa kan, beberapa saja yang diangkat. Saya tidak melihat yang dari Hikayat Aceh ini yang lupa saya apa ada Hikayat Aceh yang diangkat. Barangkali penggalan-penggalan cerita yang sama dari tempat lain mungkin ada yang jadi drama, jadi film ya. Misalnya di Malaysia kan banyak itu. Jadi Ipin-Ipin itu kan banyak cerita itu dari sumbernya hikayat. Banyak ya. Jadi sebenarnya itu sangat bermanfaat. Sebab apa? Hikayat itu mengandung berbagai aspek kehidupan. Dari ada yang menyelesaikan hukum misalnya. Seperti hikayat Medha. Medha itu adalah tokoh anak-anak remaja yang bijak. Dia menyelesaikan masalah-masalah pelik yang terjadi dalam masyarakat. Iya. Tokohnya itu Medha itu. Iya. Baik, Bapak Nurdin dan Pak Hermansyah, kita sudah di penghujung kebersamaan pada malam ini di obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Mungkin ada harapan-harapan yang disampaikan terhadap masa depan Hikayat Aceh sebagai warisan budaya yang tak ternilai ini, Pak. Silakan, Pak Hermansyah dulu. Ya. Saya melihat bahwa dengan momen Hikayat Aceh menjadi warisan dunia, itu adalah langkah awal kita untuk merestart ya, kembali bagaimana menghidupkan tradisi hikayat bukan hanya secara fisik, tetapi juga ruhnya di masyarakat, dan dalam juga yang sangat penting adalah untuk generasi muda atau generasi ke depan dalam bentuk edukasi yang masuk ke dalam pendidikan formal. Karena sampai sekarang Hikayat Aceh baik dalam bentuk prosa ataupun dalam bentuk syair atau pantun itu sama sekali belum tersentuh. Jadi kita berharap dengan momen ini hikayat-hikayat di Aceh bisa dihidupkan kembali, baik semangatnya ataupun tradisinya. Iya. Baik, silakan Pak Nurdin. Ya, saya sangat berharap bahwa karena Aceh ini adalah bumi hikayat sebenarnya. Jadi kalau hikayat ini, dan itu adalah salah satu dari keunggulan orang Aceh. Jadi kalau hikayat hilang di belakang kita, maka satu keunggulan itu hilang. Sama dengan kata seorang sastrawan Arab, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa ada kalau budayanya ada. Kalau budayanya hilang, maka hilanglah bangsa itu. Identitasnya hilang. Dan kalau kita lihat banyak sekali yang terjadi di dunia ini, kebudayaan besar hilang, muncul kebudayaan baru. Dan itu dikatakan oleh Al-Quran, diberitakan dalam Al-Quran. Berapa hebat kerajaan yang dulu, kemudian kebudayaannya hilang, maka bangsa itu juga hilang. Bahasanya juga hilang. Ya. Jadi kita akan hilang kalau
budaya kita hilang. Ini ada statement dari ahli bahwa bahasa Aceh akan punah. Bisa saja punah. Karena apa? Orang yang tinggal di Aceh tidak lagi berbahasa Aceh. Artinya membuang kebudayaannya. Jadi yang nanti mungkin banyak orang di Aceh ini, tapi lahir di Aceh. Manusia yang lahir di Aceh tidak berbudaya Aceh karena budayanya sudah hilang. Hilang identitas bangsa. Baik. Kita tidak berharap itu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tidak terjadi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andes Nurdin AR M.Hum dan Bapak Hermansyah MTH M.Hum sudah bersama RRI Banda Aceh dalam obrolan budaya pada malam ini. Juga terima kasih untuk pendengar dan pemirsa RRI Net. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Cut Zahrita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.